Arya Salaka duel pamungkas dan akhir takdir tamat. Latihan pamungkas di telaga, dari balik kegelapan malam, tampak sosok Arya Salaka berkelebat cepat. Gerakannya ringan bagai walet, secepat kilat dengan napas teratur. Ia mengulang-ulang jurus baru yang diwariskan Warang Wajah. Setiap serangan berpadu dengan pertahanan, setiap gerakan fisik beriring ilmu gaib. Warang Wajah, sang naga penjaga telaga, muncul dalam wujud manusia. Arya, jangan hanya mengandalkan kekuatan. Ingat, serangan yang lembut bisa lebih mematikan. Ucapnya tegas. Arya menjura, lalu mengajak berlatih tanding. Pertarungan sengit pun berlangsung. Air telaga bergolak, kabut tebal menyelimuti, hingga hanya suara ledakan dan cipratan air yang terdengar. Arya menahan diri, tidak menggunakan seluruh tenaga. Namun, Warang Wajah justru mengeluarkan jurus pamungkas. Siulan panjang bergema. Swi Itit, Wuwiit, dari langit, bayangan naga putih raksasa turun berputar-putar di atas Warang Wajah. Arya waspada. Tubuhnya bergetar diselimuti tenaga dalam. Benturan dahsyat pun terjadi. Blar, air telaga menyembur. Kabut menutup pandangan. Saat kabut tersibak, Arya masih berdiri tegar. Warang Wajah terhuyung, darah kehitaman keluar dari bibirnya. Hebat, Arya, kau berhasil. Bahkan aku tak sanggup mengalahkanmu, ujar Warang Wajah sambil tertawa keras. Arya merunduk hormat. Semua berkat bimbingan guru. Warang Wajah menatapnya penuh keyakinan. Kini waktumu menghadapi Kalabendu. Bawa dia padaku, hidup atau mati. Arya menunduk dalam. Baik, guru. Hangatnya keluarga Warang Wajah kembali ke telaga. Arya melangkah ke tepi, di mana Galuh, Wangi dan Nafa menanti. Melihat suaminya, Galuh berlari memeluk. Arya menahan pelukan dengan senyum hangat. Jangan banyak bergerak. Kasihan si kecil di dalam perutmu, bisiknya sambil mengusap perut Galuh yang membesar. Nafa menyambut dengan senyum manis. Wah, harum sekali. Kalian masak apa? Tanya Arya sambil menghirup aroma masakan. Oseng brokoli dan burung belibis bakar, jawab Nafa riang. Mereka makan bersama dengan penuh tawa. Di sela-sela santap malam, Arya berkata lirih, aku rindu masa depan. Setelah semua urusan selesai, mungkin aku akan kembali sebentar, mengantar Nafa pulang. Galuh menatapnya serius, lalu meraih tangan Nafa dan menyatukan dengan tangan Arya. Aku tidak keberatan. Kalian harus menikah. Kita akan jadi keluarga hebat. Nafa terkejut hingga meneteskan air mata bahagia. Mereka bertiga berpelukan, membiarkan cinta dan takdir menyatu dalam cara yang tidak pernah diduga. Duel Sutawijaya vs Surya Laksana. Beberapa hari kemudian, pagi cerah menyambut ribuan rakyat Pajang yang berbondong ke alun-alun. Suara riuh menggema. Hari itu, duel besar akan menentukan nasib Mataram. Di arena, Sutawijaya berdiri tegak dengan tombak Kiai Plerit. Tumenggung Surya Laksana melangkah dengan keris pusaka dan tatapan penuh amarah. Bersiaplah mati, Sutawijaya, desisnya. Dingin. Jangan banyak omong. Mari buktikan siapa yang pantas jadi penguasa, jawab Sutawijaya. Serangan demi serangan dilancarkan Surya Laksana. Kibasan kerisnya bagai topan membuat Sutawijaya kewalahan. Namun dengan jurus langkah ajaib, Sutawijaya mampu menghindar. Pada akhirnya, tombak Kiai Plerit menghantam keris hingga patah. Surya Laksana murka.
mengeluarkan pedang emas dan menyerang membabi buta. Sutawijaya melawan dengan penuh ketenangan. Setelah pertempuran panjang, pedang emas Surya terpenggal dua. Sutawijaya melancarkan tendangan keras, membuat Surya Laksana terhempas. Sebelum duel usai, bayangan cepat muncul. Kala Bendu, ia menolong Surya Laksana, lalu menatap Sutawijaya dengan senyum sinis. "Lawanmu bukan dia, lawanmu adalah aku," ucap Kala Bendu. Arya versus Kala Bendu, Sutawijaya melangkah mundur, memberi ruang pada Arya Salaka yang masuk ke arena. Pandangan Arya dan Kala Bendu saling bertemu. "Kakang, bertobatlah, Guru Warangwaja menunggumu," ujar Arya mencoba berdamai. "Cukup, bersiaplah mati," balas Kala Bendu. Tubuh Kala Bendu memancarkan aura merah membara. Arya membalas dengan cahaya putih keperakan. Jurus naga neraka beradu dengan naga Himalaya. Ledakan-ledakan besar mengguncang arena. Pertarungan semakin sengit. Kala Bendu memanggil naga hitam Wisesa Saniscara, sementara Arya mengeluarkan mustika lanang sejagat. Dalam benturan maha dahsyat, naga hitam terserap ke dalam mustika. "Kurang ajar, kembalikan nagaku!" teriak Kala Bendu. Arya tidak gentar. Ia mengerahkan jurus pamungkas, perpaduan pedang langit dan pukulan penghancur iblis. Cahaya biru berbentuk naga menyongsong serangan Kala Bendu. Ledakan maha dahsyat mengguncang dimensi. Langit seakan terbelah. Kala Bendu terlempar jauh. Tubuhnya hancur, lalu menyatu lagi oleh asap hitam. Namun di dimensi gaib yang diciptakan Arya, energi alam tak berfungsi. "Kali ini, Kakang, semuanya berakhir," ucap Arya tegas. Kala Bendu menyerang terakhir kali. Tapi jurus Aji, Dewa Naga Arya, mematahkan segalanya. Tubuh Kala Bendu roboh, tak bernyawa lagi. Akhir sang legenda Arya terdiam menatap jasad kakak seperguruannya. Sutawijaya menyentuh bahunya. Semua sudah berakhir. Arya mengangguk. Ia memanggul tubuh Kala Bendu, lalu berlari menuju telaga Warangwaja. Di sana, ia meletakkan jasad itu di atas batu ceper. "Guru, tugasku selesai," ucap Arya lirih. Warangwaja muncul, menerima jasad Kala Bendu dengan damai. "Terima kasih, Arya. Kau telah mengembalikan keseimbangan. Kini jalani hidupmu dengan menegakkan kebenaran." Warangwaja lalu tenggelam ke telaga, membawa jasad kakak seperguruan Arya. Galuh, Wangi, dan Nafa menyambut Arya dengan pelukan hangat. "Terima kasih semesta. Suamiku selamat," bisik Galuh. Arya tersenyum, menatap keluarga kecilnya. "Semuanya berkat doa kalian," Nafa menambahkan. "Medina baru saja kembali ke masa depan." Arya tertawa kecil. "Suatu saat nanti, kita pun akan pulang." Mereka bertiga berjalan masuk ke rumah kayu sederhana, sambil menatap langit yang kini cerah. Legenda Arya Salaka pun berakhir di tengah keluarga dan kedamaian. Tamat kebenaran selalu menemukan jalannya trailer rekap Arya Salaka playlist penutup pertama dari desa Prambanan. Kedua Arya muda melawan kesewenangan Argajaya. 3. Hingga terlempar ke masa depan. 4. Bertemu Medina dan rahasia teknologi waktu. 5. Cinta dan dendam. 6. Nafa, Galuh Wangi, dan perseteruan hati yang rumit. 7. Pertarungan gaib. 8. Warangwaja, Ratu Kidul, hingga naga hitam Wisesa Saniscara.
Dan akhirnya, Arya berhadapan dengan musuh abadi, Kala Bendu. Semua ujian membentuknya menjadi legenda. Arya, Salaka, tamat. Jangan lupa like, subscribe channel Sanggamara 99 dan aktifkan lonceng agar tak ketinggalan kisah epik lainnya.